Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Sumberjo dan juga takmir Masjid At-Taqwa Sumberjo, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin ketarjian PCM Sumberjo dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tentang manhaj tarjih. Kalau kita sudah kaji dan pelajari pada pertemuan minggu yang lalu tentang bagaimana istilah tarjih itu muncul di dalam tradisi keilmuan klasik, yaitu usul fikih dan juga fikih, dan kemudian istilah ini dipakai oleh majelis tarjih tetapi dengan pengembangan makna atau mengalami perkembangan makna. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba melihat tentang sejarah atau historitas perkembangan manhaj tarjih Muhammadiyah, yaitu bagaimana sejarah munculnya manhaj tarjih Muhammadiyah dan juga perkembangannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tentang historitas perkembangan manhaj tarjih Muhammadiyah, maka kita harus melihat awal berdirinya majelis tarjih. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, bahwasanya majelis tarjih itu berdiri atas rekomendasi Muktamar Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan tahun 1927. Ketika itu diusulkan supaya ada di dalam Muhammadiyah itu sebuah majelis yang secara khusus melakukan kajian tentang sosial keagamaan yang ada di Muhammadiyah. Meskipun pada awalnya yang diusulkan oleh Kiai Haji Mas Mansur, yaitu namanya dulu Majelis Tasyrik. Majelis Tasyrik. Kemudian 1928 itu dibentuk struktural, yaitu yang terpilih menjadi ketua pertama majelis tarjih yaitu inisiatornya sendiri, yaitu Kiai Haji Mas Mansur, yang merupakan tokoh yang memiliki pengaruh di lingkungan
Jawa Timur ketika itu dan juga nasional. Dan bahkan Mbah Yai Ahmad Dahlan memberikan gelar kepada Mas Mansur ini sebagai sapu kawatnya Jawa Timur. Artinya orang yang memiliki pengaruh secara intelektualitas dan juga kegiatan-kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Kiai Haji Mas Mansur. Maka 1928 Mas Mansur terpilih menjadi ketua Majelis Tarjih, dan ketika itu dari nama majelis ini yang awalnya yang diusulkan oleh Mas Mansur dengan nama Majelis Tasyri'. Majelis Tasyri' itu majelis yang menetapkan perundang-undangan, maksudnya merumuskan tentang hukum yang ada, hukum Islam sebagaimana yang dipahami oleh Muhammadiyah. Kemudian ketika itu dari Majelis Tasyri' menjadi Majelis Tarjih. Dan ketika itu sudah ada manhaj, meskipun sangat sederhana, yang mana manhaj ini menjadi acuan di dalam melakukan penggalian hukum atau istinbat al-ahkam. Ketika itu baru sangat sederhana, yaitu 2 poin yang ada di dalam slide itu, yaitu yang pertama berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya semua hukum dan pandangan keagamaan Muhammadiyah itu harus dirujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Karena Al-Quran dan Al-Hadis ini menjadi sumber hukum primer dalam penetapan hukum Islam. Itu yang pertama. Karena Muhammadiyah memahami sumber hukum di dalam beragama itu yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, ketika Muhammadiyah mencoba mendasarkan hukum itu pada Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadis, ini menunjukkan bahwasannya pandangan keagamaan di dalam Muhammadiyah yang mana sudah disuarakan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan, Muhammadiyah lahir sebagai gerakan yang memiliki slogan yaitu Aruju ilal Quran wa Sunnah, atau back to the Quran and Sunnah, atau kembali pada Quran dan Sunnah. Artinya dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Nah, sehingga di dalam manhaj tarjih kita yang sekarang ada wawasan yang namanya apa? Tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Tetapi juga tidak bisa dipahami bahwasanya Muhammadiyah apa? Anti mazhab. Sehingga bahasa yang cukup sederhana untuk menggambarkan tentang wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab itu, artinya Muhammadiyah tidak bermadhab dan juga tidak anti madhab. Artinya pandangan-pandangan madhab yang sudah terkodifikasikan di dalam kitab-kitab mereka itu bisa dijadikan bahan pertimbangan di dalam mengkaji dan memutuskan sebuah putusan maupun fatwa keagamaan. Sehingga kalau kita lihat di dalam HBT jilid 1 saja, yang mana di dalam kitab Shalah itu Muhammadiyah merujuk 2 kitab madhab di dalam madhab Syafi'i. Yang pertama yaitu merujuk kitab Kitab Al-Um itu karangan siapa? Imam Syafi'i. Kitab yang sangat otoritatif yang ditulis oleh pendiri madhab Syafi'i itu sendiri, yaitu Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Di dalam masalah apa? Di dalam masalah bacaan sholawat di dalam sholat.
yaitu ketika kita tasyahud ada bacaan sholawat kepada Nabi, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Artinya ketika Muhammadiyah menuntunkan bacaan sholawat itu dirujuk ke kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Maka di dalam kitab Imam Syafi'i itu disebutkan ada sebuah riwayat yang diriwayatkan an Ka'ab ibn Ujrah, yaitu Ka'ab ibn Ujrah dari Nabi Muhammad SAW, yang mana redaksinya sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad tanpa ada tambahan apa? Sayyidina. Artinya redaksinya tidak Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini dirujuk atau dalil ini nanti jenengan bisa cek di APT-nya jilid 1 itu dari kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri, yang merupakan kitab yang sangat otoritatif dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, di dalam masalah al-isti'adzah dalam apa? Kitab sholat juga, yaitu di APT jilid 1 putusan tahun 1929 di Solo, yaitu di dalam sholat ada tuntunan isti'adzah. Isti'adzah itu apa? Yaitu kita meminta perlindungan dari godaan syaitan, yang mana redaksinya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ketika itu dirujuk, maksudnya dalilnya dirujuk dari kitab Al-Muhadzab. Dari kitab apa? Al-Muhadzab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi Asy-Syafi'i, yang mana di situ disebutkan apa? Hadis tentang adanya tuntunan isti'adzah yang dibaca oleh orang yang melakukan sholat apa? Setelah bacaan doa iftitah dan sebelum apa? Memulai bacaan Al-Quran, itu apa? Basmalah kemudian Al-Fatihah. Nah itu disebutkan ada hadis dari apa? Sa'id Al-Khudri. Ini artinya apa? Muhammadiyah tidak anti mazhab. Artinya dalam penggalian hukum tetap merujuk pada kitab-kitab kuning atau kitab-kitab klasik, termasuk kitab mazhab. Tidak hanya mazhab Syafi'i, tapi juga mazhab yang 4 itu dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya meskipun apa? Muhammadiyah memiliki slogan kembali pada Quran dan Sunnah. Artinya kembali pada Al-Quran dan Sunnah ini semangat bahwasanya dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kita bisa menghormati seluruh mazhab. Artinya Muhammadiyah mengakomodir pendapat-pendapat dari semua imam yang ada di dalam mazhab, tidak hanya memilih satu. Kemudian yang kedua, ketika itu manhaj tarjih tahun 1928 sampai 1929 itu dikatakan dengan berpedoman usul fikih yang dipandang kuat atau usul fikih yang mu'tamad. Ini istilahnya apa? Al-mu'tamad. Al-mu'tamad itu apa? Di dalam dokumen Muhammadiyah yang lain dikatakan yang disebut al-mu'tamad itu usul fikih yang disepakati oleh jumhur ulama. Oleh siapa? Jumhur ulama. Artinya dalam usul fikih pun itu ada perbedaan pendapat. Dan ketika terjadi perbedaan pendapat, itu yang digunakan oleh
Majlis tarjih apa? Usul fikih yang muktamad, yaitu yang mengikuti apa? Pandangan jumhur ulama atau mayoritas ulama. Tetapi ada catatannya, selain yang telah ditetapkan oleh majlis tarjih. Maka kalau jamaah sekalian lihat di dalam HPT jilid 1, ya saya lupa nggak bawa buku ya, tapi saya masih ingat tuh. Di kitab Masail Syatta, kita beberapa masalah, itu di pasal ke-21 halaman 300. Di situ ada judul yang namanya apa? Usul fikih. Yang mana Muhammadiyah merumuskan 11 kaidah yang berkaitan dengan apa? Usul fikih. Maka di kaidah itu kaidah khas Muhammadiyah, artinya tidak ditemukan di kelompok di luar Muhammadiyah. Dan ini juga apa? Kontribusi keilmuan yang dilakukan oleh para ulama Muhammadiyah kita. Itu ada apa? 11 kaidah itu. Itu perlu untuk suatu saat kita kaji, kita pahami apa? Satu persatu dari 11 kaidah itu, kemudian bagaimana cara mengamplikasikan atau menerapkannya di dalam putusan maupun fatwa tarjih. Nah, kemudian poin yang ketiga itu mementingkan riwayat dan maknanya. Artinya ketika Muhammadiyah melihat dalil, yaitu dalil sunnah atau dalil hadis, itu dilihat riwayatnya, dilihat apa? Riwayatnya dan juga maknanya. Sehingga kajian tentang riwayat hadis itu menjadi penting di kalangan apa? Muhammadiyah. Ya, contoh sederhananya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam konteks doa iftitah itu, dalam konteks apa? Doa iftitah, yaitu dalam kitab shalah kita tahun 1929 Muktamar Khususi Tarjih di Solo. Ketika itu diputuskan ada 2 varian doa iftitah. Yang pertama berdasarkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Kalau disebut muttafaqun alaih itu maksudnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Doa iftitahnya apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Ini hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian doa iftitah yang kedua redaksinya pakai au. Au itu apa? Atau yaitu apa? Doa iftitah berdasarkan hadis Ali ibn Abi Thalib, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana bunyinya? Yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman, dan seterusnya. Panjang sampai apa? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi tidak sebagaimana yang berkembang di masyarakat sampai apa? Wa ana minal muslimin saja. Tapi kalau kita dikutip redaksi hadisnya atau bacaan doa iftitahnya secara apa? Utuh. Apakah 2 doa iftitah ini boleh dipakai? Boleh. Karena HPT kita pakai apa? Au, artinya pilihan. Nah, kenapa kok keduanya boleh dipakai? Karena keduanya berasal dari sunnah dalam Muhammadiyah. Sunnah yang bisa dijadikan hujjah itu sunnah apa? Sunnah makbulah. Sunnah yang bisa diterima. Maksudnya apa? Hadis yang memenuhi kriteria hadis sahih dan
hasan. Allahumma ba'id muttafaqun alaih, jelas sahih. Wajjahtu rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, jelas sahih. Tetapi kenapa yang diletakkan di awal itu Allahumma ba'id dulu, baru apa? Wajjahtu. Apakah peletaan doa iftitah ini tidak ada makna yang ingin disampaikan? Ada apa enggak? Jawabannya ada. Kenapa? Karena dari segi riwayat itu lebih apa? Lebih kuat. Lebih apa? Lebih kuat. Kenapa? Karena Allahumma ba'id itu riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim, sedangkan wajjahtu itu hanya riwayat Imam Muslim. Sehingga kalau kita lihat hierarki otentisitas hadis, hadis yang paling otentik itu hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang disebut apa? Ma rawahu syaikhan, atau yang dalam ilmu hadis disebut apa? Maratibut tashih atau maratibu as-sahih. Hierarki otentisitas hadis. Yang pertama apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, itu yang paling kuat. Yang kedua, ma rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ketiga baru apa? Ma rawahu Muslimun, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya ketika Muhammadiyah meletakkan Allahumma ba'id itu di awal, karena dari segi riwayat apa? Lebih kuat daripada apa? Wajjahtu. Tapi catatannya keduanya boleh, bukan menjadi politik identitas sebagaimana yang kita pahami di masyarakat gitu. Karena wajjahtu itu sudah ada di HPT kita tahun 1929. Oke. Yang berikutnya, dengan menjaga agar tidak sampai mengemukan, maksudnya mendahulukan akliyah daripada apa? Nakliyah. Artinya ketika terjadi kontradiksi antara dalil nakli, dalil tekstual, dengan dalil apa? Akli, dalil rasional, maka yang lebih dikedepankan apa? Dalil nakli gitu. Contoh sederhana saja, ketika kita sholat, ketika kita takbir itu kan ada kesunahan mengangkat kedua tangan. Ini contoh yang sederhana saja supaya kita bisa menangkap maksudnya apa. Kalau kita lihat di hadis-hadis Nabi itu kalau takbir di dalam sholat itu mengangkat tangannya ada dua versi. Yang pertama sampai apa? Telinga, ini yang dipakai oleh tarjih. Yang kedua sampai bahu atau apa? Atau pundak. Keduanya ini kan berdasarkan dalil apa? Nakli. Kemudian jenengan pakai dalil rasional, kita angkat lagi kayak gini. Maka kalau tangan itu semakin diangkat menunjukkan apa? Loyalitas atau penyerahannya secara apa? Totalitas. Apakah boleh gini? Allahu Akbar. Kan kalau gini berarti, karena kita takbir itu kan simbol kita menyerahkan diri kepada Allah. Kalau segini kurang tinggi, kalau ini semakin totalitas, kalau gini semakin apa? Totalitas. Maka pendekatan akliyah, pendekatan rasional itu tidak bisa dipakai. Itu manhaj tarjih di masa awal. Meskipun nanti dalam perkembangannya Muhammadiyah mencoba mendialogkan antara akliyah dengan nakliyah. Maka nakliyah ini menjadi pendekatan bayani, kemudian akliyah ini menjadi apa? Pendekatan burhani, kemudian ditambah lagi apa?
ada irfani. Artinya ketika melihat sesuatu itu dengan 3 pendekatan. Bayani berdasarkan teks atau dalil Quran dan Sunnah. Burhani berdasarkan rasionalitas dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga apa? Irfani, bahwasanya ada kebenaran yang kita peroleh melalui intuisi atau apa? Kepekaan hati nurani. Ini harus dilakukan secara dialektik dan sirkular gitu. Ya. Berikutnya, ini manhaj tarjih yang dirumuskan atau yang dilahirkan tahun 1964 sampai 1985, yaitu tentang masalah 5. Sehingga di HPT kita jilid 1 ada apa? Kitab Masail Al-Khams, kitab masalah 5. Inilah dalam bahasanya Profesor Asmuni Abdurrahman disebut paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Artinya semua pemikiran keagamaan Muhammadiyah itu pasti punya landasannya dari 5 masalah ini. Dan juga ini yang perlu saya tegaskan, kalau kita di Muhammadiyah belum paham masalah 5, itu berarti masih bermuhammadiyah, tapi belum bermuhammadiyah secara apa? Keilmuan gitu. Nah, masalah 5 itu apa? Masalah 5 itu Muhammadiyah mencoba merespon 5 permasalahan, yang mana 5 permasalahan ini sangat krusial dan perlu untuk dijawab. Sebenarnya Hotbestur itu bahasa Belanda ya, yaitu pengurus besar. Kalau sekarang Muhammadiyah pakai apa? PP, pimpinan pusat gitu. Itu sudah melontarkan 5 pertanyaan yang ditujukan kepada cabang dan grup Muhammadiyah. Dulu istilahnya apa? Cabang dan grup. Belum muncul istilah wilayah, daerah maupun cabang kemudian ranting. Dulu istilahnya apa? Cuma cabang dan grup itu. Kemudian edaran secara resmi yang diedarkan oleh Hotbestur Muhammadiyah, dan ini datanya masih ada di SM Suara Muhammadiyah. Kalau jenengan punya buku Manhaj Tarjih Muhammadiyah, metode dan aplikasi yang ditulis oleh Profesor Asmuni, itu di sana disebutkan itu, kutipan dari SM Suara Muhammadiyah, yang mana Hotbestur atau PP Muhammadiyah tahun 1938 itu mengeluarkan surat kepada cabang dan grup supaya mendiskusikan dan menjawab 5 pertanyaan. Apa itu 5 pertanyaan itu? Yang pertama, ma huwa din? Apa itu agama? Bagi Muhammadiyah, definisi agama ini harus segera dirumuskan. Artinya ketika kita di Muhammadiyah ini, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah. Muhammadiyah dalam akidah mengikuti akidah Islamiyah. Artinya Muhammadiyah perlu untuk mendefinisikan yang disebut agama itu apa, dasarnya apa gitu. Sehingga kalau kita lihat dalam jawaban yang ketika itu dirumuskan, ketika menjawab ma huwa din, maka langsung dirujuk pada apa? Sumbernya. Agama itu dasarnya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah ketika itu. Kemudian yang sahih ini apa? Direvisi menjadi apa? Makbulah. Kenapa kok perlu untuk dijelaskan sumbernya? Karena banyak praktek di masyarakat yang ini sudah menjadi tradisi, sama sebagian masyarakat dipahami sebagai bagian integral dari agama itu sendiri. Padahal tidak ditemukan apa? Dalilnya baik di Quran dan Sunnah.
Misalnya ritual-ritual yang menjadi peninggalan ajaran animisme, dinamisme dan Hindu dan Buddha. Saya ritual pasca kematian. Ini sudah dipahami oleh masyarakat sebagai bagian yang integral dari agama. Ternyata ketika dicari dalil Quran dan sunnahnya tidak ditemukan. Nah, ini artinya apa? Muhammadiyah dengan kembali pada Al-Quran dan Sunnah itu menjadikan apa? Beragama itu menjadi mudah. Oke. Yang kedua, Muhammadiyah mencoba merespon mahiyat dunia. Apa itu? Dunia. Maka di sana dikatakan yang disebut dunia itu apa? Hiyal umur allati lam yub'ats li ajlihal anbiya. Perkara-perkara yang bukan menjadi apa? Tugas para nabi. Artinya Muhammadiyah sudah memetakan ini wilayah agama, ini wilayah apa? Dunia. Ketika wilayah agama harus punya dasar yaitu apa? Quran dan Sunnah, dan ketika itu kita tidak boleh melakukan kreasi dan inovasi. Tidak boleh yang ada namanya apa? Bid'ah atau TBCS. Tapi kalau wilayah duniawiyah atau muamalah duniawiyah, urusan keduniaan itu wajib membuat apa? Bid'ah. Artinya ketika Muhammadiyah membedakan ini wilayah agama supaya jelas, tajdid artinya apa? Purifikasi dengan kembali pada Quran dan Sunnah. Kalau ini dunia berarti tajdidnya apa? Dinamisasi. Muhammadiyah harus menjadi organisasi modern, atau modern ini sekarang apa? Dirubah dengan berkemajuan. Jangan sampai orang Muhammadiyah menyikapi permasalahan dunia tetapi tidak melakukan bid'ah atau tidak melakukan kreasi dan inovasi, sehingga Muhammadiyah tidak menjadi apa? Organisasi yang berkemajuan, malah berkemunduran. Ya, meskipun kata berkemajuan itu sebenarnya apa? Wasiat yang disampaikan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan kepada muridnya. Bagaimana Mbah Yai Ahmad Dahlan mewasiatkan kepada muridnya? Dadiyo awakmu kiai sing kemajuan. Jadilah kamu seorang kiai yang berkemajuan. Sehingga di Muktamar Muhammadiyah Makassar, Islam yang berkemajuan ini Islam yang ingin ditampilkan oleh apa? Muhammadiyah. Gitu. Kemudian yang ketiga, mahiyal ibadah. Apa itu ibadah? Muhammadiyah ingin memetakan ini wilayah ibadah mahdhah, ini wilayah ibadah apa? Ghairul mahdhah. Ini ibadah amah, ini ibadah apa? Khasah. Gitu. Jadi ibadah mahdhah nama lainnya apa? Ibadah khasah. Ibadah ghairul mahdhah nama lainnya apa? Ibadah amah. Kalau ibadah mahdhah berarti kaifiyahnya harus jelas. Kita tidak boleh apa? Membikin kaifiyah secara apa? Sendiri. Kemudian yang keempat, di dalam masalah 5 ini Muhammadiyah apa? Mencoba menjawab ma huwa sabilullah. Apa yang disebut apa? Sabilullah. Artinya ketika kita berada di Muhammadiyah harus kita tanamkan kita fi sabilillah. Kita sekolah di Muhammadiyah atau di perguruan Muhammadiyah ya harus fi sabilillah. Kita bekerja di Al Muhammadiyah, kita harus ingat kita fi sabilillah, membesarkan jalan Allah. Ini yang harus ditanamkan di dalam diri warga Muhammadiyah. Kemudian yang kelima, Muhammadiyah mencoba menjawab apa? Mahwal qiyas. Apa yang disebut apa? Qiyas. Qiyas itu memiliki dua makna. Makna yang sempit atau makna yang khusus. Artinya qiyas itu apa? Menganalogikan hukum sebuah kasus yang tidak ada hukumnya secara tekstual dari Al-Quran dan Sunnah dengan kasus yang ada hukumnya secara tekstual dari Quran dan Sunnah karena memiliki kesamaan apa? Illah atau kausa atau apa? Sebab. Contohnya apa? Banyak. Contohnya misalnya dalam
zakatul fitri. Zakat fitrah kita secara umum pakai apa? Pakai qut baladi. Qut baladi itu apa? Makanan pokok. Kalau kita lihat di hadis Nabi, Nabi tidak pernah zakat fitrah dengan beras. Kalau kita kan makanan pokok yang populer apa? Beras. Yang ada di dalam hadisnya, Rasulullah itu memfardukan zakat al-fitri so'an min tamrin, satu sok dari apa? Korma. Yang kedua min syairin, dari apa? Gandum. Yang ketiga apa? Min akitin, dari keju. Kemudian yang keempat min zabibin, dari zabib, yaitu apa? Kismis. Kismis itu apa? Anggur yang dikeringkan. Artinya tidak ditemukan Rasulullah apa? Zakat fitri dengan apa? Dengan beras. Tapi kenapa kok kita ketika zakat fitri itu tidak usah impor kurma dari negeri Arab? Karena kita pahami zakat fitri itu esensinya itu dari makanan pokok. Nah, itu yang disebut apa? Kias. Secara apa? Sempit. Tetapi kias ini juga artinya bisa secara luas, yaitu ijtihad itu sendiri. Apa? Ijtihad. Artinya kalau ijtihad itu menentukan sebuah hukum, baik ada dalilnya secara tekstual maupun tidak, baik ada dalilnya secara tekstual maupun tidak. Nah, meskipun judul yang dipakai oleh majelis tarjih ketika itu apa? Kias, tapi di situ apa? Mengandung makna ijtihad juga. Ini ternyata setelah dikaji oleh Profesor Asmuni, kenapa kok dulu judulnya kias? Itu ternyata bisa dirujuk ke kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah itu apa? Kitab usul fikih yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Dan sebab itu Imam Syafi'i itu disebut apa? Wadi'u ilmi usulil fikih, peletak dasar ilmu usul fikih gitu. Nah, ketika Imam Syafi'i membahas makna kias, Imam Syafi'i menanyakan, kias dengan ijtihad itu huma mutaradifani am mukhtalifani? Kias dengan ijtihad itu keduanya memiliki satu makna atau berbeda? Kemudian Imam Syafi'i menjawab apa? Huma bima'nan wahidin, keduanya memiliki satu makna atau sinonim. Artinya ketika majelis tarjih pakai judulnya kias, bukan berarti kias di sini maknanya sempit, tapi juga bisa bermakna apa? Luas, yaitu ijtihad sendiri. Yang kedua, di dalam putusan kias itu disebutkan apa yang disebut dengan ijtihad. Ijtihad itu dilakukan ketika apa? Maka nanti jenengan bisa baca di kitab Masalah 5. Itu dilakukan ketika tidak ada dalil yang mantuk. Mantuk itu apa? Diucapkan oleh Quran dan Sunnah. Ketika ada permasalahan tidak ada dalil yang sharih dari Quran dan Sunnah. Misalnya konteks sekarang, kita mau merumuskan fikih lalu lintas. Bagaimana hukum mentaati lalu lintas? Maka kalau kita cari dalil secara spesifik, eksplisit dari Quran dan Sunnah, ketemu nggak? Tidak. Yang kedua, bagaimana hukum sertifikasi? Tanah ada sertifikatnya, sampai pekerjaan pun apa? Sekarang juga sertifikasi. Padahal kalau kita lihat, Rasulullah itu tidak pernah dulu menerapkan kalau jual beli tanah misalnya harus menunjukkan sertifikat. Kita mau beli mobil, mau beli motor, ditanya SIM-nya ada atau enggak, BPKB-nya ada atau tidak. Kenapa kok kita ini terima gitu?
tetapi dipahami. Meskipun permasalahan-permasalahan kontemporer ini tidak ditemukan dalilnya secara spesifik dari Quran dan Sunnah, bisa dipahami bahwasanya syariat itu ingin merealisasikan atau ingin memproteksi 5 masalah. Ini dapat diperhatikan. Ada 5 masalah yang diproteksi oleh syariat. Itu yang disebut apa? Maqasid asy-syariah. Tujuan apa? Syariat. Yang pertama apa? Hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifdzun nafs, menjaga atau memproteksi apa? Jiwa. Yang ketiga hifdzul mal, menjaga harta. Yang keempat hifdzul aql, menjaga apa? Akal. Yang kelima hifdzun nasl, menjaga apa? Keturunan. Ini dulu yang menggagas namanya Al-Imam Asy-Syatibi, seorang ulama yang terkenal dalam mazhab apa? Maliki. Menulis buku namanya Al-Muwafaqat. Beliau menyimpulkan semua syariat itu pasti ingin merealisasikan 5 perkara ini. Ketika kita harus mentaati lampu lalu lintas, itu maslahatnya apa? Syariat datang ingin apa? Menjaga jiwa. Soalnya kalau orang tidak mentaati lalu lintas atau tidak pakai lalu lintas, maka rawan terjadi apa? Kecelakaan. Berarti membuat lalu lintas itu juga disupport oleh syariat. Contoh yang lain, kenapa kok tanah itu harus ada sertifikatnya? Atau benda-benda kepemilikan itu kita harus ada sertifikatnya? Untuk menjaga apa? Hifdzul mal, menjaga apa? Harta. Jangan sampai ada penipuan dalam jual beli gitu. Ini yang disebut apa? Ijtihad. Jadi namanya ijtihad itu tidak harus ada dalilnya secara khusus dari Quran dan Sunnah gitu. Kemudian berikutnya, karena waktunya tinggal sedikit ya, jam 5.15 kita selesai, yaitu antara tahun 1985 sampai 2000 di masa Ahmad Azhar Bashir ketika menjadi apa? Ketua Majelis Tarjih. Ketika itu sudah melontarkan supaya dikaji atau dirumuskan tentang manhaj tarjih, metodologi yang ditempuh oleh para ulama kita di dalam merumuskan sebuah hukum gitu. Sehingga ketika itu Profesor Asmuni itu menulis buku yang namanya Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metode dan Aplikasi, yang mana di dalam buku ini ada 16 atau 18 poin yang dianggap sebagai manhaj tarjih, yang mana ini disimpulkan dari produk tarjih yang berupa putusan di HPT jilid 1 itu. Disimpulkan ada sekitar 16 sampai 18 poin. Semuanya dibukukan dalam sebuah buku namanya apa? Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Poin-poinnya apa saja? Ya, suatu saat nanti kita kaji ya. Tapi artinya ini yang menarik ya. Kalau kita lihat manhaj itu kan metodologi, HPT itu produk hukum. Berarti dalam kesejarahan Muhammadiyah itu manhajnya lengkap, detail, baru melahirkan hukum, atau hukumnya sudah mulai detail baru dirumuskan manhaj? Mana yang lebih dulu? Hukumnya dulu, karena kita punya HPT jilid 1 baru apa? Tahun 1985-an dicoba apa? Dirumuskan manhajnya, metodologinya. Apakah itu bermasalah? Tidak. Karena dari ulama-ulama mazhab atau usul fikih mazhab 4
itu kan dibagi menjadi dua. Ada thariqatul mutakallimin, metode mutakallim yang diikuti oleh siapa? Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Kalau mazhab ini usul fikihnya dulu baru melahirkan apa? Fikih. Tapi ada madrasah yang kedua disebut apa? Madrasatul fuqaha. Usul fikih yang dirumuskan oleh para ahli fikih. Ini yang diikuti oleh mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu produk hukum dulu baru dirumuskan apa? Metodologinya. Karena Al-Imam Abu Hanifah itu kalau ngajar ngaji itu melontarkan isu kemudian disuruh didebatkan di kalangan muridnya, atau metode Sokratis dalam ilmu filsafat. Sokrates itu kan selalu melontarkan isu kemudian apa? Disuruh diperdebatkan. Nah, Imam Abu Hanifah itu uniknya gitu. Jadi kalau ngajar cuma melontarkan isu, muridnya suruh apa? Berdebat. Beda dengan imam-imam yang lain. Kalau imam yang lain itu kalau ngajar apa? Muridnya suruh nyatat. Jadi imamnya yang mendikte gitu. Nah, sehingga dalam madrasah fuqaha, dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu produk hukum lahir baru apa? Usul fikih. Dan itu ada perbedaan sedikit. Sehingga kalau kita belajar misalnya di Al-Azhar, itu usul fikih dibedakan. Kita dari negara mana dulu? Kalau kita dari Indonesia yang mengikuti apa? Thariqatul mutakallimin. Tapi kalau kita dari India, dari Asia Tengah, dari Turki, dari Afghanistan dan yang lainnya, maka mengikuti apa? Usul fikih apa? Al-Hanafi. Karena itu ada sedikit apa? Perbedaan. Artinya kalau kita lihat di sini, Muhammadiyah itu sebenarnya secara historitas perumusan manhaj tarjih itu memiliki kesamaan dengan sejarah perumusan apa? Usul fikih fuqaha yang ditempuh oleh mazhab apa? Hanafi. Jadi fikih baru melahirkan usul fikih. Kalau kita apa? HPT produk hukum baru metodologi atau manhaj. Oke, berikutnya ada dua model manhaj tarjih di periode Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir dan Profesor Asmuni Abdurrahman. Ini meskipun susah ya, pokoknya dengerin aja. Ada metode bayani. Bayani itu apa? Bayani itu metode yang mana mengacu pada dalil Quran dan Sunnah. Jadi kalau sholat ibadah itu metodenya lebih pada bayani. Cara takbir itu bagaimana mengangkat tangannya, itu pasti pakai apa? Bayani. Yang kedua ada kiasi. Kiasi ya kias tadi. Berarti kalau kiasi itu kan ada permasalahan pokok, ada permasalahan apa? Cabang. Yang pokoknya itu harus ada dalil, yang cabangnya mau dicari dalilnya karena enggak, itu maka dianalogikan yang sudah punya apa? Dalil, karena persamaan apa? Ilah. Berarti setengah ada dalilnya, setengah tidak. Kalau istislahi itu permasalahan yang tidak ditemukan dalilnya secara khusus, berarti tidak ada dalil yang berbicara, sehingga ditempuh apa? Yang penting sebuah putusan atau fatwa itu harus merealisasikan 5 perkara tadi. Apa? Menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, dan menjaga apa? Keturunan. Sehingga kalau ada fatwa atau putusan kontradiksi dengan 5 ini, pasti itu salah. Tapi bisa kita katakan fatwa itu jelas nggak benar, atau putusan itu apa? Nggak benar gitu. Kayaknya. Dan sebenarnya 3 metode ini, bayani, kiasi, dan istislahi, itu sudah dipakai oleh ulama-ulama dulu. Hanya saja istilah ini
dipopulerkan oleh seorang ahli usul fikih dari Baghdad yang namanya Muhammad Ma'ruf Ad-Dawalibi dalam bukunya Madkhal ila Ilmi Usulil Fikih, itu pengantar pada ilmu usul fikih. Nah, Profesor Asmuni Abdurrahman meminjam terminologi yang dipakai oleh siapa? Muhammad Ma'ruf Ad-Dawalibi. Kemudian di periode Profesor Amin Abdullah, ini tahun 2000-an, dan Profesor Samsul Anwar mulai dari 2005-an gitu sampai sekarang gitu ya. Itu tidak ada metode bayani, burhani, dan irfani. Ini yang nanti dimasukkan dalam pendekatan. Kita memiliki 3 pendekatan. Bayani, pendekatan yang menjadikan titik tolaknya itu dari apa? Dalil Quran dan Sunnah. Itu apa? Bayani. Secara umum kita pakai dalam bidang apa? Ibadah. Kalau burhani, supaya kita tidak mengkultuskan teks, tetapi juga apa? Menggunakan ilmu pengetahuan yang berkembang, maka kita menggunakan pendekatan burhani. Artinya pendekatan yang mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga di dalam Muhammadiyah tidak mungkin dibentrokkan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Itu pendekatan burhani ini yang banyak digunakan untuk menunjukkan bahwasanya Muhammadiyah itu gerakan modernitas, gerakan berkemajuan, sehingga kita juga menggunakan hisab. Menggunakan apa? Hisab. Hisab itu bayani dan burhani. Bayaninya apa? Karena hisab itu lahir dari semangat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa qaddarahu manazila li ta'lamu apa? Adada sinina wal hisab. Burhani ini memanfaatkan capaian ilmu astronomi, sehingga ilmu astronomi itu bisa mempermudah di dalam apa? Pelaksanaan atau penentuan kriteria awal bulan yang secara umum dipakai di dalam kalender Islam, yang di situ berkaitan dengan ibadah. Maksudnya masuk awal bulan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, 9 apa? Arafah dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada irfani. Artinya mendekati sesuatu itu tidak hanya dalil Quran dan Sunnah, tidak hanya akal, tapi juga ada apa? Kebenaran intuisi, kebenaran hati nurani, sehingga semua keputusan itu apa? Bisa diilhami atau memiliki nilai apa? Filosofis. Contoh yang sederhana saja, supaya kita tahu pendekatan irfani itu apa. Misalnya di berita itu kan sering muncul gitu, nenek-nenek mencuri apa? Singkong atau mencuri apalah di tanah milik perusahaan, kemudian dibawa ke meja hijau atau ke pengadilan, kemudian disidang, divonis hukuman 2 tahun atau lebih. Secara undang-undang, secara bayani, secara teks undang-undang itu betul atau enggak? Betul. Tapi secara irfani itu pasti semua orang menolak keputusan ini. Masa hukum tidak mempertimbangkan apa? Irfani, yaitu hati nurani. Apalagi putusannya apa? Lama itu. Oke ya. Berikutnya ini yang kita jadikan acuan di dalam kajian kita, yaitu Manhaj Tarjih Muhammadiyah yang ditulis oleh Profesor Samsul Anwar, yang mana Manhaj Tarjih Muhammadiyah ini pernah dibawa di Munas Tarjih tahun 2018 di Makassar. Ini file PDF-nya ada atau soft copy-nya. Nanti bisa dicari di internet. Ditulis saja Manhaj Tarjih apa? Muhammadiyah Profesor Samsul Anwar. Yang mana manhaj tarjih di sini sangat sederhana,
ada 4 komponen itu. Ada wawasan, kemudian sumber hukum, kemudian pendekatan dan metode. Ini yang kita akan coba jadikan acuan di dalam kajian manhaj tarjih itu. Nah, kemudian sisi tajdidnya mana? Di manhaj tarjih yang baru kita mengenal ada teori hierarki norma. Pokoknya didengarin aja. Teori hierarki norma itu apa? Sebuah anggapan atau sebuah asumsi bahwa norma itu berjenjang. Hukum itu tidak langsung halal dan haram. Tidak langsung wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Tapi ada jenjangnya. Kalau kita lihat yang paling atas ada namanya basic values atau al-qiyam al-asasiyah atau nilai-nilai dasar, baik norma teologis, heuristik dan etik. Nah, misalnya ada nilai dasar itu persamaan, keadilan, ketauhidan, kemudian musyawarah dan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada general principles atau prinsip-prinsip umum yang disebut al-usul al-kulliyah, yaitu deduksi dari prinsip dasar dan abstraksi dari norma-norma konkret. Artinya ada kaidah-kaidah yang umum. Tapi kaidah umum ini bisa memayungi hukum yang spesifik. Itu dalam fikih disebut qawaid fikih. Kaidah-kaidah fikih atau an-nadhariyat al-fiqhiyah. Teori-teori fikih. Baru yang ketiga disebut concrete law atau al-ahkam far'iyah, yaitu kualifikasi dan kategorisasi sebuah atau suatu hukum. Misalnya halal, haram, sunnah, mubah dan sebagainya. Ya, contoh aplikasinya bagaimana hukum puasa sunnah bagi istri. Kalau dalam fikih klasik yang namanya istri mau puasa sunnah itu wajib meminta izin pada suami. Dalilnya nanti jenengan bisa cek di Bulughul Maram. Ada dalil yang mengatakan la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnih. Tidak halal bagi seorang perempuan berpuasa sedangkan suaminya ada di rumah tanpa izinnya. Yang kedua hadis Sofwan ibn al-Mu'attal, bahwasanya Sofwan ibn Mu'attal itu kalau melihat istrinya puasa itu dipaksa muka atau dipaksa berbuka. Kenapa? Karena ketika istrinya komplain kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengklarifikasi apa yang dilakukan Sofwan ibn Mu'attal, maka Sofwan ibn Mu'attal menjawab ya Rasulullah, ana rajulun syabun, ya Rasulullah saya masih muda, wala asbir, saya tidak sabar. Artinya ketika Sofwan ibn Mu'attal menginginkan istri, ternyata istrinya puasa, terhalang enggak? Terhalang. Itu. Ini kalau fikih klasik. Tapi kalau di Muhammadiyah ada 3 ini. Saya singkat 2 menit. Oke ya. Ada hadis Abdullah ibn Amr ibn As. Yang mana Abdullah ibn Amr ibn As ini seorang laki-laki yang siangnya puasa, malamnya tahajud. Artinya kalau siang puasa, etos kerja menurun. Malam tahajud, istrinya gerayang-gerayang yang kedapatan gulingnya, tidak Amr ibn As. Ketika itu Rasulullah menegur maka puasa dan berbuka. Kemudian tidur dan sholat tahajud. Rasulullah mengatakan wa inna li zaujika alaika haqqan. Istrimu itu juga punya hak biologis. Artinya ada 2 hadis bicara hak biologis laki-laki dan perempuan. Nah, fikih klasik kita itu hanya memprioritaskan hak biologis seorang suami, seolah-olah istri itu tidak memiliki hak biologis. Nah, sehingga di situ
dengan memahami ayat Al-Quran, man amila sholihan min dzakar